Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa saya yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmatnya kita dapat berkumpul di sesi hari ini dengan keadaan yang sehat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul pentingnya kardio dan gym untuk para mahasiswa. Oke, saya juga ya sebagai mahasiswa, kita tuh sering kan disibukkan dengan tugas, adapun yang bekerja juga, pokoknya aktivitas lainnya juga, ada yang organisasi juga kan. Pokoknya itulah akibatnya tuh banyak mahasiswa tuh yang kurang memperhatikan kesehatan tubuh. Banyak yang sering bergadang, kurang tidur, main game sampai pagi, jarang bergerak, apalagi makannya banyak terus, makan Indomie tiap malam. Itu tuh ya tidak saya rekomendasikan lah. Banyak orang juga kan yang seperti itu, tapi untuk saya pribadi saya tidak akan melakukan itu karena sangat tidak sehat sih. Karena ya kayak gitu tuh udah dianggap kebiasaan oleh para mahasiswa, dan juga udah diwajarkan juga oleh para mahasiswa hari ini tuh, yang sekarang tuh saya lihat tuh, padahal kan tubuh yang sehat tuh kan mempengaruhi semangat belajar juga kan, mempengaruhi performa juga dalam ke aktivitas sehari-hari gitu. Untuk karena itu, melalui pidato ini tuh saya ingin mengajak kalian semua, teman-teman semua, para mahasiswa untuk memahami pentingnya olahraga, kardio dan gym ya. Sebagai contohnya ya, sebagian bagian dari gaya hidup kita yang baru lah. Apa sih itunya, apa sih manfaatnya tuh, akan saya bedah hari ini. Oke. Sebelumnya olahraga tuh kan ada banyak ya kawan-kawan. Ada badminton, ada sepak bola, ada lari, ada kardio, ada gym juga. Tapi yang saya highlight tuh ada dua doang, yaitu kardio dan juga gym. Kalau ada yang nanya, bang, kak, kardio itu olahraga apa sih kak? Kardio itu tuh jenis olahraga yang berkaitan dengan atau bertujuan lah untuk meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, seperti jogging, bersepeda, skipping juga bisa, ataupun orang yang misalnya nggak bisa keluar rumah ataupun malu untuk keluar, jika di rumahnya ada treadmill, pakailah treadmill, karena treadmill itu alat yang membantu kita untuk lari lah. Tapi ya kayak gitulah pokoknya. Sementara gym itu lebih ke arah latihan angkat beban, resistance training, yang meningkatkan atau menguatkan massa otot dan juga bisa memperbagus bagian badan juga. Misalkan salah satu contohnya bagian bahu, bicep ataupun tricep, seperti itu. Selain menguatkan, juga bonusnya tuh memperbagus juga bentuk tubuhnya gitu. Jadi menurut saya tuh ada bonusnya lah. Jadi saya lebih prefer cardio sama gym juga karena itu. Oke, kita lanjut dengan manfaatnya yang lainnya ya. Karena menurut WHO juga ya, WHO pun mengeluarkan statement juga bahwa aktivitas fisik yang rutin itu dapat membantu menjaga kesehatan jantung juga, meningkatkan daya tubuh, imun sistem lah, serta mengurangi resiko berbagai penyakit. WHO juga menyarankan agar orang dewasa, remaja, lebih ke arah semua orang sih, untuk melakukan aktivitas fisik minimal 150 menit setiap minggunya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, olahraga juga sangat baik untuk meningkatkan kesehatan mental juga, bukan hanya fisik juga, mental juga. Karena dalam, apalagi para mahasiswa ya, kan sering banget kan kita tuh mengalami stres karena under pressure tuh apa bahasa Indonesia, saya lupa. Tekanan yang tinggi. Kita sering berada di tekanan yang tinggi itu kan ya, kadang stres juga sih. Saya juga seperti itu. Tapi ketika saya melakukan olahraga ya, saya tuh justru lebih enak untuk menjalankan kehidupan. Karena kan kalau olahraga tuh kan mengurangi juga kadar kortisol di tubuh kan, dan juga menghasilkan hormon endorfin yang dapat membantu kita juga untuk mengurangi stres, dan juga suasana hati tuh jadi lebih enak sih, kalau menurut saya juga ya. Oke, kita lanjut.
Selain itu juga olahraga juga tuh dapat meningkatkan fokus sih dan performa juga. Karena penelitian dari Harvard Medical School juga menjelaskan bahwa olahraga tuh mampu meningkatkan fungsi daya otak, daya ingat juga, dan kemampuan berpikir juga. Jadi decision making itu jadi lebih cepat gitu. Karena saya juga merasakan seperti itu ya. Oke, dan kayak apa juga ya, bukan itu juga sih. Hal ini tuh penting banget sih. Jadi biar mahasiswa tuh lebih konsentrasi, apalagi yang bekerja juga tuh lebih konsentrasi gitu. Jadi biar mengejar tujuan yang lebih mantap lah, lebih bagus pokoknya. Tidak hanya itu juga, menurut saya juga kayak olahraga kayak lari, gym tuh meningkatkan rasa percaya diri sih. Karena kan karena menurut pengalaman saya ya, ketika saya sudah menjalani kardio dan gym yang rutin tuh selama satu setengah tahun tuh saya jauh lebih percaya diri. Karena menurut saya juga kan kalau kardio tuh kan bagus banget kan untuk untuk jantung, untuk paru-paru, apalagi kan ada proses pembakaran lemak juga dan dibangun juga oleh otot di gym tuh ngebuat saya tuh lebih percaya diri. Karena kan lebih bagus kan fisik saya, kadar lemak juga nggak gede banget, jadi nggak gendut lah bisa dibilang. Dan ya pokoknya kayak gitulah, pokoknya lebih percaya diri sih kalau saya. Oke, kita lanjut. Sebenarnya kalau kalian ini ya pokoknya manfaatnya kan tadi itu kan sudah saya jelaskan. Nah, sekarang bagian bagaimana sih Bang cara mulainya? Apakah kita harus langsung coba berat-beratan mainnya atau langsung kita incer lari sekencang-kencangnya? Enggak kawan-kawan. Buat kalian apalagi para mahasiswa yang baru belajar ya, baru mau coba olahraga gitu, saya tidak rekomendasikan untuk langsung langsung bekerja keras untuk latihan yang sangat keras, tetapi dimulai dari yang kecil dulu, yaitu kayak kalau misalnya kalian mau ingin kardio, dimulai tipis-tipis dulu, dari jogging dulu atau lari santai dulu, baru lari kalau misalnya kalian kuat. Ataupun gym juga jangan main yang berat-berat dulu, dimulai dari beban yang ringan dulu. Karena jika kalian kalau kalian langsung main berat di awal atau dipaksa yang berat di awal tuh malahan nanti kalian gampang capek dan lebih cepat untuk menyerah gitu. Makanya saya rekomendasikannya lebih ke arah santai aja dulu, pelan-pelan, baru kita naik dikit gitu. Langsung pasti konsisten kok. Soalnya saya begitu kan. Oke. Pokoknya jangan nunggu sakit lah untuk memulai daya hidup yang sehat gitu. Karena kan tubuh juga investasi gitu. Olahraga tuh menurut saya tuh investasi untuk jangka panjang gitu. Biar nanti masa tuanya tuh nggak susah banget gitu. Oke. Saya tutupin saja ya. Hadirin yang saya hormati, dari penjelasan tadi tuh kita bisa simpulkan gitu bahwa kardio dan gym tuh memiliki manfaat yang banyak sekali untuk para mahasiswa, untuk para semua orang sih lebih tepatnya, untuk kesehatan fisik, mental, maupun peningkatan produktivitas belajar, performance juga itu sangatlah berpengaruh. Dengan tubuh yang sehat tuh kita dapat menjalani aktivitas kuliah, bekerja dengan lebih semangat dan fokus yang tinggi gitu, percaya diri juga gitu. Oleh karena itu, mari kita mulailah menerapkan gaya hidup yang sehat, yang rutin berolahraga dan menjaga juga pola hidup yang baik. Karena ya seperti itulah, luangin waktu sedikit lah untuk kesehatan kita, karena kesehatan tuh modal utama untuk masa tua yang lebih baik. Oke, sekian pidato saya yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.